narasumber kita. Terima kasih kepada Ibu Ria, saya panggil Ibu Ria atau Ibu Maria Herunisa. Beliau adalah peneliti dari RC Gerit Institut TD Universitas Airlangga. Jadi ini berhubungan dengan tadi HIV dan juga sebarannya, dan ini salah satu studi yang dilakukan di Makassar ya, Maria ya. Itu di Iya Pak John, mungkin saya ya. ini aja ya, nggak fokus di Makassar. Jadi ini kan hasil surveillance kami dari tahun 2012 sampai sekarang. Jadi kita rangkum jadi satu, jadi nggak fokus di Makassar saja. Ya. Baik Maria. Ya, makasih. Jadi untuk selanjutnya Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu Maria Veronica. Silakan Maria untuk bisa mempresentasikan hasil penelitian atau bisa berbagi hasil penelitiannya. Terima kasih. Ya Pak John, terima kasih banyak. Saya coba untuk share screen ya Pak. Apa sudah terlihat penuh ya Pak ya presentasi saya? Sudah. Oh ya, saya mulai ya Pak John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa bergabung di acara sharing session yang diadakan oleh JBHIV. Kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih ke Pak John dari tim JBHIV sudah memberi kesempatan kepada kami dari tim Lembaga Penyakit Tropis untuk bisa bergabung di jejaring ini, sehingga kami bisa berbagi informasi, sharing, diskusi bersama terkait dengan hasil-hasil penelitian kami. Untuk siang hari ini kami mencoba untuk menyampaikan hasil penelitian kami. Ini hasil surveillance terkait dengan epidemiologi molekuler HIV yang ada di Indonesia. Mungkin saya perkenalan dulu ya Pak John, biar teman-teman juga tahu dari lembaga kami ini. Jadi berhubung saya juga anggota baru di JBHIV, jadi perkenalkan saya Siti Komaria Herunisa, ya, bisa dipanggil dengan Ria. Saya salah satu peneliti dari kelompok studi HIV yang ada di PUPT RC Gerit, Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga. Jadi di Universitas Airlangga ini ada lembaga penyakit tropis, yaitu salah satu lembaga riset yang penelitiannya fokus di penyakit infeksi yang ada di Indonesia dengan basic biologi molekuler. Dan di lembaga penyakit tropis banyak memiliki ada 15 kelompok studi atau 15 laboratorium. Ini terkait dengan pembagiannya berdasarkan penyakit. Jadi ada kelompok studi HIV, ada hepatitis, ada tuberkulosis, ada dengue, kemudian COVID yang baru-baru ini menjadi pandemi dan jadi perhatian kita semua. Mungkin di sini dan masih banyak lagi yang lainnya. Mungkin nanti kita harapkan Bapak Ibu yang ada di sini bisa tertarik untuk bekerja sama dengan lembaga kami atau melakukan penelitian di LPT. Jadi kami sangat senang sekali jika Bapak Ibu semua berkenan untuk berkolaborasi melakukan riset bersama dengan ITD yang ada di UNER. Jadi untuk kelompok studi HIV kami itu diketuai oleh Profesor Nasrul Nudin. Beliau ini sekarang menjabat juga sebagai Direktur Rumah Sakit di Universitas Airlangga, dan ini beberapa anggota yang ada di kelompok studi HIV. Jadi ada berbagai berasal dari
berbagai multidisiplin yang ada di UNER. Jadi ada dari kedokteran gigi, kemudian dari penyakit kulit terkait dengan IMS, kemudian teknologi laboratorium medis, kemudian ada dari penyakit dalam dan dari bidang imunologi juga. Iya, berikut merupakan materi yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi terkait hasil surveillance kami mengenai epidemiologi molekuler HIV yang ada di Indonesia. Jadi surveillance ini sudah kami lakukan secara kontinu mulai dari tahun 2012 sampai sekarang, dan ini merupakan salah satu proyek kami, yaitu salah satu proyek kerjasama antara Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga dan Kobe University Jepang. Dan alhamdulillah proyek ini berjalan dengan baik karena ada support dari Kobe University. Kita mendapatkan banyak support antara lain seperti bahan pakai, regen, alat, bahkan knowledge, transfer knowledge kita dapatkan juga di sini sehingga surveillance ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk bahasan pada siang hari ini, jadi seroepidemiologi molekuler tentang HIV di Indonesia, kami membahas ada 2, yaitu yang pertama terkait dari penentuan strain HIV yang ada di Indonesia meliputi subtipe dan rekombinannya. Kemudian yang kedua yaitu penentuan resistensi ARV, yaitu kita mengidentifikasi ada tidaknya mutasi yang menyebabkan resistensi terhadap jenis ARV tertentu. Pada penentuan resistensi ini kami mengidentifikasi pada 2 kelompok, yaitu kelompok ODIF yang sudah mendapatkan terapi dan kelompok yang ODIF yang belum mendapatkan terapi. Hal yang melatar belakangi penelitian kami ini berdasarkan data dari UNS tahun 2022 terkait dengan prevalensi HIV/AIDS yang ada di dunia. Di sini masih ditemukan kasus infeksi baru sejumlah 1,5 juta orang, meskipun di sini kasus infeksi baru sudah menurun sekitar 54% sejak tahun 1996. Tetapi angka kematian akibat HIV dan AIDS itu masih terus meningkat. Ada beberapa faktor mungkin yang menyebabkan angka kematian masih tinggi. Mungkin salah satu faktornya yaitu jangkauan ARV yang masih minim. Berdasarkan data di dunia, orang yang mendapatkan ARV, ODIF yang mendapatkan ARV itu hanya sekitar 75%. Sedangkan berikut merupakan kondisi dan situasi HIV yang ada di Indonesia berdasarkan dari UNAIDS. Trennya hampir sama dengan kondisi yang ada di dunia, di mana masih ditemukan kasus infeksi baru, meskipun terjadi penurunan kasus infeksi baru sebesar 47%, tetapi angka kematian akibat AIDS masih terus meningkat sebanyak 88%, sehingga rasio prevalensi insidennya sebesar 4,9%. Hal ini juga didukung oleh data dari SIHA, di mana jangkauan ARV di Indonesia juga masih cukup rendah, di mana 40% itu ODIF 40% ODIF menerima ARV. Jadi masih jauh sekali dari target yang kita harapkan, yaitu target di 2030 sebesar 95%. Hal ini menjadi PR dan tantangan kita semua untuk tetap melakukan beberapa penelitian terkait dengan penelitian baik itu surveillance maupun monitoring terhadap pengendalian HIV yang ada di Indonesia. Mungkin saya karena ini materinya tentang subtipe, ini ada berikut ini merupakan klasifikasi dari HIV. Jadi virus HIV itu cukup unik sekali dan dia mudah sekali bermutasi sehingga banyak strain dan rekombinan yang akan muncul. Di sini ada tipe, ada grup, ada subtype, kemudian ada rekombinan. Jadi HIV itu dibagi 2 tipe, ada HIV tipe 1 dan HIV tipe 2. HIV tipe 1 ini yang banyak ditemukan di dunia dan menjadi pandemi, dan HIV tipe 1 ini dibagi menjadi 4 grup.
grup major, kemudian new, grup outlier, dan grup P. Grup major ini yang menjadi pandemi di dunia, dan grup major ini dibagi menjadi 9 subtype. Ada subtype A sampai subtype D, kemudian subtype F sampai subtype H, subtype J, dan subtype K. Subtype B ini paling banyak ditemukan di dunia dan ini banyak ditemukan di beberapa negara yaitu di Amerika, Eropa, dan Australia. Antara satu subtype dengan subtype yang lainnya itu bisa membentuk suatu rekombinan, sehingga dia bisa ada yang membentuk circulating recombinant form atau CRF, dan bisa juga membentuk suatu unique rekombinan atau URF. Berikut ini merupakan contoh-contoh rekombinan yang terekam di database HIV di dunia, seperti contohnya CRF01AE, CRF03AB, CRF07BC, CRF02AG, dan masih banyak, ada ratusan rekombinan atau CRF yang terdata di database HIV. Dan CRF01AE ini merupakan rekombinan pertama yang ditemukan di dunia dan paling banyak kita temukan di beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Berikut merupakan peta distribusi subtipe dan CRF HIV secara global, di mana subtipe A, subtipe C, D, G, rekombinan CRF01AE dan CRF02AG itu mendominasi epidemi HIV secara global. Jika kita klasifikasikan antara subtype B dan non-subtype B, non-subtype B itu lebih banyak ditemukan dibandingkan subtype B di dunia. Sedangkan untuk rekombinannya atau CRF-nya yang paling banyak ditemukan yaitu CRF01AE. Bahkan ini banyak ditemukan di negara-negara di Asia Tenggara, termasuk juga di negara kita di Indonesia. Berikut perkembangan penelitian HIV yang ada di dunia. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu tentang sejarah HIV pastinya. Jadi di sini di tahun 81 kasus HIV AIDS pertama kali dilaporkan, di mana ditemukan infeksi yang tidak lazim pada pria homoseksual, sehingga dilaporkan adanya AIDS pertama kali di Afrika. Kemudian di tahun 83 tim peneliti dari Amerika dan Australia sudah berhasil mengisolasi dan mengidentifikasi HIV, sehingga banyak muncul penelitian tentang HIV, terutama HIV tipe 1 subtype B. Di tahun 87 ada 2 laporan di mana kasus HIV pertama kali dilaporkan di Indonesia, di Bali, dan di saat itu pula dilaporkan adanya zidovudin disetujui sebagai obat atau terapi untuk penderita HRV. Tetapi zidovudin ini masih dianggap kurang efektif karena pada saat itu tingkat infeksi HIV baru masih cukup tinggi dan kematian akibat HIV juga cukup tinggi. Di tahun 94 mulai dikembangkan di beberapa negara di negara maju, yaitu highly active antiretroviral. Highly active antiretroviral ini merupakan kombinasi dari ARV dan ini dianggap cukup efektif untuk menekan replikasi virus HIV. Hal ini juga terjadi penurunan kasus baru untuk HIV di beberapa negara maju, tetapi ada problem yang muncul dengan adanya penggunaan highly active antiretroviral ini, yaitu munculnya suatu resistensi akibat penggunaan ARV ini. Sehingga banyak beberapa negara juga merancang obat ARV yang khusus untuk strain tertentu. Dan di tahun 2000 sampai sekarang mulai banyak berkembang di negara berkembang, terutama itu highly active antiretroviral juga dengan strain-strain yang baru, karena di sini akibat adanya mutasi dari virus HIV terjadi perubahan strain, juga terbentuknya rekombinan baru, sehingga muncul juga penelitian-penelitian tentang HIV non-subtype B. Sedangkan di Indonesia sendiri, saya rasa masih cukup minim data-data terkait dengan strain HIV, terkait dengan epidemiologi molekuler, terkait juga dengan resistensi ARV. Oleh karena itu, diperlukan penelitian HIV selain non-subtype B atau circulating recombinant form di Indonesia.
Berikut merupakan metode penelitian yang kita gunakan. Jadi kami di sini menggunakan spesimen sampel darah. Pada surveillance ini kami bekerja sama dengan tim VCT yang ada di rumah sakit dan di puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia, dan kami juga bekerja sama dengan beberapa LSM, terutama kami banyak disupport dari LSM dari Yayasan Spiritia. Jadi dari KDS-KDS yang ada di daerah membantu kami untuk mengkoleksi beberapa sampel dari ODIF, baik ODIF yang belum diterapi maupun yang sudah diterapi. Dan alhamdulillah berkat support dari para KDS dari Yayasan Spiritia, kita mendapatkan sampel dari seluruh daerah di Indonesia, dari Indonesia Timur sampai Indonesia Barat. Dari sampel-sampel darah tersebut, kemudian kita identifikasi secara laboratori dengan menggunakan beberapa target, yaitu di sini merupakan target gen yang digunakan pada HIV. Berikut ini merupakan gen-gen yang berkontribusi pada virus HIV seperti gen GAG, protease, reverse transkriptase, dan envelope. Jadi gen-gen tersebut kita gunakan untuk penentuan subtipenya. Sedangkan untuk penentuan resistensi antiretroviralnya, kami menggunakan gen reverse transkriptase dan protease. Kenapa kita menggunakan gen tersebut? Karena di Indonesia menggunakan reverse transkriptase inhibitor sebagai ARV untuk treatmentnya. Sedangkan pada penelitian ini kami juga mengidentifikasi pada jenis ARV yang tidak digunakan di Indonesia, yaitu protease inhibitor. Kami mengidentifikasi juga, kami khawatir ada transmisi adanya resisten dari virus HIV yang ada di Indonesia, meskipun protease inhibitor tidak digunakan di Indonesia. Berikut merupakan data demografi dari ODIF yang berpartisipasi di penelitian kami. Jika berdasarkan gendernya, rata-rata didominasi oleh kaum laki-laki dan berstatus menikah. Kemudian untuk rata-rata umurnya adalah pada usia produktif di rentang usia 27 sampai 40 tahun. Kemudian transmisi yang terbanyak itu adalah melalui aktivitas seksual, yaitu heteroseksual. Kecuali di Pontianak banyak kita dapatkan sampel dari transmisi pengguna narkoba jarum suntik. Untuk treatmentnya, jadi di sini kami bagi dua kelompok. Jadi ada ODIF yang belum diterapi atau night patient, ada yang sudah diterapi. Jadi kendala di penelitian kami ini, kami mendapatkan kesusahan mendapatkan sampel dari ODIF yang belum diterapi. Jadi hanya beberapa daerah yang dapat kita dapatkan sampel dari ODIF yang belum diterapi, yaitu di Papua, kemudian di Sorong, di Jakarta. Selain itu kami mendapatkan sampel-sampel dari pasien treatment. Rata-rata treatment mereka menggunakan pada lini pertama. Berikut ini merupakan hasil analisis subtipe yang sudah kami kerjakan. Jadi kami mendapatkan total sampel sebanyak 478. Jadi di sini kita bisa dapat mengetahui prevalensi dari subtipe dan rekombinan HIV yang ada di Indonesia dalam rentang waktu 2013 sampai 2020, di mana hasilnya menunjukkan 70% adalah strain CRF01AE dan 30% adalah non-CRF01AE. 30% non-CRF01AE ini meliputi 10% rekombinan antara CRF01AE dan subtype B, 2% CRF02AG, 12% subtype B, dan 6% unik rekombinan. Jadi bisa disimpulkan strain CRF01AE ini mendominasi CRF yang ada di Indonesia. Hal ini juga didukung beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilaporkan oleh D dan kawan-kawan di tahun 2020
2014 bahwa CRF01AE itu merupakan CRF yang mendominasi juga di beberapa negara di Asia Tenggara, meliputi Kamboja, Vietnam, Malaysia, Thailand, bahkan di Asia Timur seperti di Cina, Taiwan, Korea, dan Jepang. Selain itu juga dilaporkan dari penelitian Lee dan kawan-kawan bahwa CRF01AE sudah menjadi epidemi di beberapa negara di Amerika Utara, kemudian di Europe, di Central dan West Afrika, Asia, dan Australia. Berikut ini peta distribusi strain HIV yang ada di Indonesia di rentang waktu 2013 sampai 2020. Yang berwarna merah ini merupakan strain CRF01AE. Bisa kita lihat di sini bahwa seluruh daerah di Indonesia didominasi oleh strain CRF01AE. Meskipun juga kita dapatkan beberapa CRF yang lain seperti rekombinan antara CRF01AE dan B, kemudian subtype B, CRF02AG. Dari hasil surveillance ini, kita juga mendapatkan hasil yang menarik perhatian kami, yaitu di daerah Sorong dan Papua, di mana di Sorong dan Papua kita dapatkan subtype B dengan prevalensi yang cukup banyak, sekitar 50%. Jadi prevalensinya di Sorong dan Papua untuk subtype B itu lebih besar dibandingkan di daerah lain. Ini yang menjadi perhatian kita juga, selain CRF01AE yang merupakan strain yang mendominasi di Indonesia. Oleh karena itu, kita butuh penelitian lanjutan untuk mengkonfirmasi adanya subtype B kok begitu banyak di Sorong dan Papua. Jadi butuh konfirmasi secara full genome. Karena pada penelitian kami ini kami hanya menggunakan gen-gen pendek dari virus HIV. Seharusnya untuk validasi harusnya menggunakan secara full genome, secara keseluruhan gen-gen yang berkontribusi di HIV. Jadi subtype B yang menarik perhatian kok segitu banyak di Sorong dan Papua, dan CRF01AE yang mendominasi di seluruh daerah di Indonesia, itu butuh konfirmasi atau penelitian lanjutan untuk dikonfirmasi secara full genome. Hal ini untuk mengetahui karakteristik dari evolusinya, kekerabatan dari subtype B yang masuk di Indonesia, kekerabatannya mirip dengan negara mana, 01AE juga. Kemudian selain mengetahui karakteristik evolusinya, kita juga bisa mengetahui transmisi spasial dan temporalnya. Jadi alur virus masuknya ke Indonesia dan penyebaran virus HIV di Indonesia melalui jalur apa saja dan di tahun berapa saja. Dari penelitian ini bisa dilihat seperti itu. Sehingga dari hasil penelitian epidemiologi molekuler ini bisa dibuat acuan oleh para pemangku kebijakan untuk menyusun strategi pengendalian HIV yang ada di Indonesia. Berikut ini merupakan analisis pohon filogenetik. Di sini yang kami analisis, kami ambil ya untuk CRF01AE karena ini yang mendominasi di Indonesia. Jadi kalau kita lihat di sini hasil analisis pohon filogenetiknya itu 78% sampel virus Indonesia itu memiliki kesamaan dengan isolat yang dari Thailand. Hal ini kami anggap konsisten dengan penelitian sebelumnya karena pertama kali CRF ditemukan di Thailand. Jadi Thailand merupakan sumber utama untuk penyebaran CRF01AE ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Untuk yang kedua, ini terkait dengan HIV drug resistant, resistensi ARV. Sebagaimana kita ketahui, ini merupakan jenis-jenis ARV yang digunakan di dunia. Ada reverse transcript inhibitor, kemudian ada protease inhibitor, entry inhibitor, dan integrase inhibitor. Di Indonesia, kita menggunakan dua jenis ini dari reverse transcript inhibitor, ada nucleoside reverse transcript inhibitor dan non-nucleoside reverse transcript inhibitor.
Kemudian di sini mungkin Bapak Ibu sudah tahu ini merupakan kombinasi untuk ARV lini pertama, yaitu kombinasi antara dua jenis ARV dari NRDI dan satu jenis ARV NNRDI. Biasa yang digunakan itu adalah evapiren dan nevirapin. Berikut ini merupakan laporan terkait dengan HIV drug resistant yang dilaporkan dari WHO, di mana akhir tahun 2020 itu sejumlah 27 juta orang itu sudah mendapatkan ARV. Tetapi di sini ada suatu problem, terdapat munculnya resistensi akibat penggunaan ARV sehingga menghambat suatu efektivitas treatment dari ARV itu sendiri dalam mengurangi infeksi baru dan mengurangi angka kasus kematian di dunia. Kemudian menghentikan resistensi itu sangat penting untuk melihat efektivitas dari suatu antiretroviral secara jangka panjang. Kemudian dari 21 dari 31 laporan yang dilaporkan oleh WHO, terjadi resistensi pada jenis ARV NRDI, yaitu nevirapin dan evapiren pada pasien yang belum diterapi, yaitu sebesar 10%. Sedangkan untuk munculnya resistensi pada orang-orang yang sudah mendapatkan ARV itu jauh lebih tinggi munculnya resistensi, yaitu 3 kali lipat dia akan muncul resisten. Berikut ini prevalensi resistensi evapiren dan nevirapin yang dilaporkan dari WHO. Ini merupakan tanda bulat-bulat ini semua itu menunjukkan bahwa banyak negara itu terjadi resistensi pada evapiren dan nevirapin. Untuk yang ini gambar ungu pekat ini adalah kelompok drug naive patient yang belum diterapi, kemudian yang ungu muda ini adalah drug treated patient yang sudah diterapi. Jadi rata-rata semua negara sudah mengalami resistensi ARV, terutama pada jenis ARV, nevirapin, dan evapiren. Tetapi prevalensinya atau angka kasus kejadiannya itu lebih tinggi pada kelompok yang sudah diterapi, yang sudah mendapatkan treatment dibandingkan yang belum mendapatkan treatment. Dari gambar tersebut mungkin tadi saya perbesar, ini Indonesia juga melakukan surveillance di tahun 2016, di mana Indonesia juga mengalami kejadian resistensi di evapiren dan nevirapin, dan prevalensinya untuk drug treated atau yang sudah mendapatkan terapi itu sebesar 30%, dan untuk kelompok yang mendapatkan terapi itu sebesar 15%. Jadi WHO merekomendasikan untuk menerapkan pemeriksaan resistensi ARV untuk keberhasilan suatu treatment pada ODIF di dunia. Berikut ini merupakan hasil surveillance kami, jadi perkembangan penelitian kami di Indonesia terkait dengan HIV drug resistant. Di sini ada 2 jenis HIV drug resistant. Ada transmitted drug resistant, ada acute drug resistant. Transmitted drug resistant ini merupakan resistensi yang terjadi akibat dia tertular dari virus yang sudah resisten pada jenis ARV tertentu. Ini biasanya terjadi pada kelompok yang belum diterapi. Sedangkan acute drug resistant ini merupakan resisten akibat penggunaan ARV. Ini yang sudah para ODIF yang sudah mendapatkan terapi. Dan hasil kami ditemukan resisten pada acute drug resistant itu sebesar 37%, sedangkan untuk transmitted drug resistant sebesar 15-16%. Oleh karena itu, monitoring terkait kegagalan terapi akibat resistensi ARV perlu dilakukan di Indonesia. Berikut ini prevalensi resistensi ARV pada
drug naive patient, transmisi drug resistant. Jadi sini hanya sedikit sekali karena kita ada kendala untuk mendapatkan sampel naif. Oleh karena itu hanya beberapa saja yang kami cantumkan di sini. Jadi prevalensinya itu sebesar 4,3% sampai 15%. Yang paling banyak terjadi resistensi prevalensinya adalah di Bali dan Sorong. Sedangkan untuk acute drug resistant pada pasien yang sudah diterapi, ini hampir semua daerah di Indonesia itu terjadi resistensi ARV. Untuk jumlah prevalensinya di rentang 13-37%, yang paling banyak ini di Surabaya, Pontianak, kemudian Maumere. Kemudian untuk prevalensi terjadinya resistensi antara drug naif dan drug treated, itu drug treated lebih mudah terjadi resistensi dibandingkan drug naif. Hal ini juga hasilnya konsisten dengan apa yang dilaporkan oleh WHO. Berikut ini merupakan tabel beberapa mutasi yang menyebabkan resistensi pada kelompok nucleoside reverse transcript inhibitor seperti lamivudin, sidofudin, stafudin, didonosin, tenofovir. Jadi hampir di semua daerah itu mengalami resistensi kecuali pada daerah Makassar sama Jakarta, karena di Jakarta ini merupakan kelompok naif patient, sedangkan Makassar ini kelompok treated patient. Kemungkinan di Makassar masih efektif untuk pemberian ARV-nya, sedangkan untuk daerah yang lain itu sudah banyak terjadi resisten pada kelompok nucleoside reverse transcript inhibitor. Sedangkan untuk kelompok non-nucleoside reverse transcript, hampir semua daerah di Indonesia mengalami resistensi pada kelompok ini, jenis ARV ini, terutama yang sering kita pakai yaitu evapiren dan nevirapin. Jadi hampir semua ini mengalami resistensi baik itu pada kelompok naive patient maupun treated patient, kecuali di Sorong ini naive patient tidak terjadi resisten. Ini merupakan pattern atau tren dari mutasi yang terjadi pada protease inhibitor. Kalau tadi reverse transcript inhibitor, yaitu ARV yang dipakai di Indonesia, ini protease inhibitor jarang sekali dipakai di Indonesia. Kami identifikasi juga dan berikut ini mutasi yang terjadi. Mutasi ini yang kami tampilkan ini bukan mutasi mayor, hanya mutasi minor yang terjadi di protease gen. Mutasi minor ini tidak mempengaruhi atau tidak ngefek terhadap resisten suatu jenis ARV. Jadi mutasi ini muncul dikarenakan memang dari sifat dari virus HIV itu sendiri, makanya disebut dengan natural polymorphism. Jadi memang aktivitas HIV untuk melakukan mutasi sehingga tidak menyebabkan resistensi pada jenis ARV tertentu. Tetapi mutasi-mutasi yang sering muncul di sini polanya hampir sama, yaitu berikut ini yang sering muncul seperti M36I itu banyak muncul di semua virus HIV yang ada di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian kami berdasarkan dari hasil analisis subtipenya bahwa strain CRF01AE itu merupakan strain yang mendominasi di seluruh daerah di Indonesia. Maaf ini belum saya ganti. Kemudian tetapi juga kita temukan beberapa rekombinan baru seperti rekombinan antara CRF01AE dan subtype B, kemudian kita temukan juga subtype B dan CRF02AG. Oleh karena itu kita tetap diperlukan surveillance berkelanjutan untuk menentukan subtipe dan CRF yang ada di Indonesia. Kemudian dengan munculnya resistensi pada
pada gen reverse transkriptase, yaitu pada kelompok naif dan treated, itu mengindikasikan bahwa diperlukannya monitor terkait dengan pemeriksaan resistensi ARV. Jadi kita harapkan nantinya ada implementasi pemeriksaan biologi molekuler untuk melengkapi pemeriksaan klinis, imunologi, virologi utamanya untuk mendeteksi resistensi ARV pada ODIF yang belum mendapatkan terapi maupun yang sudah mendapatkan terapi pada Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana HIV. Kemudian yang kedua, merekomendasikan untuk mengimplementasikan kebijakan dilakukan surveillance berkelanjutan terkait dengan epidemiologi molekuler untuk penentuan resistensi dan subtipe sehingga dapat memantau prevalensi acute drug resistant dan transmitted drug resistant di Indonesia. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih Mbak. Halo. Ini sudah ada beberapa di Bang John, suaranya putus-putus. putus-putus. Iya, kurang Apakah jelas. sudah jelas? Nah, sekarang udah lumayan. Oke. Ya, terima kasih untuk Mbak Arya yang sudah mempresentasikan materinya dengan baik. Ini menarik terkait dengan sebaran subtipe HIV di Indonesia. Nah, kita masuk ke sesi diskusi sekarang. Ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di chat room. Nanti teman-teman juga kalau misalnya mau bertanya secara langsung, silahkan melakukan raise hand dan saya akan mempersilakan tiga orang pertama untuk bisa bertanya secara langsung. Nah, ini pertanyaan yang saya bacakan dulu dari chat room. Ini dari LC Mei Desta. Izin bertanya, apakah terdapat perbedaan dalam pola sebaran subtipe HIV antara populasi kunci dan populasi umum di Indonesia? Kemudian yang kedua, ini dari Dr. Yati. Mungkin nanti yang jawab dari Dr. Yati, mungkin Kementerian Kesehatan, Bu ya. Saya lihat di sini ada dokter dari Kemenkes tadi, ada Ibu Dr. Lani ya di sini. Jadi pertanyaannya, apakah terdapat, mau konfirmasi apakah nevirapin betul sudah resisten? Masih bisakah nevi digunakan? Nah, mungkin dua pertanyaan itu yang harus dijawab dulu. Pertanyaan pertama untuk Ibu Ria. Iya. Silakan Bu Ria. Ya Pak John, terima kasih banyak. Jadi menanggapi pertanyaan dari teman-teman tadi, dari Ibu Elsa ya, terkait apakah ada perbedaan pola sebaran subtipe HIV antara populasi kunci dan populasi umum di Indonesia. Jadi sebenarnya kami pada penelitian ini tidak membedakan sih, tapi dari hasil penelitian kami menunjukkan tidak ada perbedaan antara subtipe, pola sebaran subtipe di antara populasi kunci dan populasi umum. Dari hasil analisis kami, dari hasil subtipenya, kita analisis bahwa CRF01AE itu yang paling mendominasi. Jadi di atas 50% itu CRF01AE untuk semua daerah di Indonesia, kecuali di daerah Papua. Memang kami melihat suatu keunikan virus HIV di daerah Papua ini, Pak John. Di daerah Papua ini beda sekali dengan pola sebaran yang ada di daerah lain di Indonesia. Jadi ditemukan memang lebih banyak subtipe B-nya. Padahal subtipe B itu banyak sekali ditemukan di daerah Amerika, di negara Amerika, Australia, dan Eropa. Sedangkan kalau CRF01AE itu memang CRF yang
mendominasi di negara-negara Asia Tenggara karena CRF01HE itu memang pertama kali ditemukan di Thailand dan mungkin Thailand yang sebagai sumber utama untuk penyebaran strain CRF01HE ke negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Jadi tidak ada perbedaan antara, kalau menurut kami tidak ada perbedaan pola sebaran antara populasi kunci dan populasi umum. Itu Pak John. Tidak terdengar suaranya Pak John. Masih. Ya, makasih Mbak Ria. Ya, itu. Ya. Ya. Ada tanggapan dari Bu Elsa atau saya lanjutkan untuk jawab pertanyaan kedua? Saya lanjut. Yang pertanyaan kedua, mohon konfirmasi apakah nevirapin betul sudah resisten? Apakah masih bisa digunakan? Iya, untuk ini pertanyaan yang kedua dari Dr. Yati, ini apakah nevirapin, apa betul sudah resisten, apa belum? Jadi dari hasil surveillance kita dari tahun 2013 sampai 2020, itu terjadi resisten di beberapa jenis ARV, terutama di ARV jenis golongan nevirapin dan efavirenz. Itu baik terjadi di kelompok naive patient maupun di treated patient. Dan hasilnya memang untuk naive patient itu lebih kecil dibandingkan treated patient. Treated patient hampir 30% itu terjadi resistensi untuk jenis ARV tertentu, terutama di efavirenz dan nevirapin. Untuk benar-benar resisten atau tidak, kalau kita hanya melaporkan berdasarkan data saja, dan data ini sesuai dan konsisten apa yang dilaporkan oleh WHO. Jadi di WHO juga mengadakan surveillance di tahun 2014 sampai 2020, termasuk Indonesia ikut di tahun 2016, itu juga yang paling banyak ditemukan resistensi pada jenis ARV, nevirapin, dan efavirenz. Itu. Jadi kami tidak bisa mengatakan apa betul benar-benar resisten, mungkin tidak semua. Jadi yang kita hanya menyampaikan berdasarkan data, jadi 15% itu untuk kelompok naive patient, 30% untuk treated patient. Selebihnya mungkin kita berpacu pada kondisi dari pasien, dari gejala klinis pasien, dan dari hasil laboratorium. Memang di Indonesia masih belum ada pemeriksaan terkait dengan resistensi ARV. Jadi klinisi hanya berpacu pada pengujian laboratorium yaitu CD4 dan viral saja. Tapi kalau menurut kami dari hasil surveillance kami tetap pemeriksaan resistensi ARV itu sangat diperlukan karena hasil ini langsung menunjukkan bahwa pasien A itu resisten terhadap jenis ARV tertentu. Itu Pak Jun. Baik, makasih Mbak Ria. Teman-teman atau Bapak Ibu semuanya, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung kemukakan gitu ya. Silakan buka mic-nya. Kemudian saya akan mencoba untuk membacakan pertanyaan berikut ini dari Pak Denny Arifin. Beliau bertanya, jikalau pasien yang pertama kali menggunakan TLE dan dokternya mengganti TEE karena stok TLE tidak ada, dan saat stok TLE kembali ada, pasien tersebut kembali lagi menggunakan TLE. Apakah itu akan menimbulkan resistensi? Terima kasih. Kemudian yang berikutnya berbicara mengenai ini dari Pak LC juga, berbicara mengenai ARV sesuai dengan rekomendasi WHO bahwa nevirapin sudah tidak layak digunakan karena pertimbangan efek samping. Bagaimana pihak pelayanan yang masih memberikan nevirapin ke orang dengan HIV? Mungkin bisa ditanggapi, Mbak Ria? Ya,
Ya, makasih Pak John. Jadi untuk pertanyaan pertama dari Bapak Denny, bagaimana jika pasien pertama kali menggunakan TLE dan dokternya mengganti TEE karena stok TLE tidak ada. Jadi resistensi itu bisa terjadi berdasarkan hasil penelitian kami, resistensi itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Ada karena faktor kepatuhan juga, karena penggunaan ARV-nya itu sendiri juga, atau mereka memang sudah tertular dari virus yang sudah resisten sebenarnya. Cuman di sini kan di Indonesia belum ada pemeriksaan resistensi, sehingga untuk pasien-pasien baru yang belum mendapatkan terapi itu belum tahu dia sudah virus yang ditularkannya itu sudah resisten atau tidak. Kemungkinan kan ada peluang dia sudah tertular dari virus yang sudah resisten pada jenis ARV tertentu. Untuk penggantian obat, kalau menurut kami terus terang saya bukan background-nya bukan klinisi, bukan dokter, jadi saya background-nya dari bidang epidemiologi molekuler terkait penyakit HIV. Jadi asal jenis ARV itu dari satu rumpun, misalkan dari satu rumpun, misalkan dari jenis non-nucleoside reverse transcript, antara TLE dan TEE itu dalam satu jenis kemungkinan masih bisa. Tapi kalau memang seharusnya sih lebih baiknya ini sesuai dengan yang dianjurkan, tapi kadang di lapangan itu tidak ada stok atau gimana, otomatis harus mengganti secara langsung. Kalau menurut kami asal dia satu rumpun sih tidak begitu mengefek besar terhadap resistensi. Itu Pak John. Jadi satu rumpun misalkan TLE sama TLEE itu sama-sama di grup nukleosat non-nucleoside reverse transcript atau di nucleoside reverse transcript itu tidak masalah. Tapi kalau sudah beda rumpun pastinya itu sangat berdampak sekali. Itu Pak John. Ya. Baik, Mbak Ria. Mungkin dari saya sendiri mau bertanya gini, Mbak Ria. Iya. Jadi dari beberapa ada perbedaan strain HIV tadi yang di Papua, kemudian ada di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur tadi ya. Kemudian berbeda dengan strain yang ada di daerah lain, Makassar, kemudian Jawa, Bali, Terasana, strain AE tadi kayak. Nah, yang tadi di Papua sama di NTT tadi itu ada strain B yang dominan. Nah, mungkin pertanyaannya kira-kira apa yang menyebabkan perbedaan itu bisa terjadi? Iya, Pak John. Jadi beragamnya strain di HIV yang ada di Indonesia ini sangat beragam sekali, tetapi yang dominan pastinya CRF01AE berdasarkan penelitian kami dan berdasarkan beberapa laporan dari studi sebelumnya juga menyebutkan bahwa CRF01AE yang paling banyak karena dia didapatannya pasti dari negara-negara tetangga kita sendiri, negara-negara Asia Tenggara, tetapi tidak menutup kemungkinan negara lain juga masuk ke kita, apalagi di daerah Papua. Mungkin dia dekat dengan Australia atau apa, di mana Australia itu didominasi oleh strain B. Kemungkinan ya itu karena lokasi atau letak geografis antara Papua dan Australia cukup dekat sehingga terjadi transmisi entah itu dari human migrant atau banyak faktor sebenarnya human migrant, kemudian di situ tempat trading juga sehingga di situ terjadinya penyebaran virus HIV dengan strain yang berbeda. Itu Pak John. Jadi makanya di penelitian awal kami, ini merupakan penelitian pendahuluan kami karena pada
analisis susceptible-nya kita hanya menganalisa di gen-gen pendek. Dari hasil screening ini, setelah kita dapatkan ternyata CRF01AE yang paling banyak dan subtype B juga ditemukan banyak prevalensinya, tetapi di daerah tertentu, di daerah Papua dan Sorong itu bagaimana kok beragam sekali strain HIV yang ada di Indonesia. Nah, itu perlu adanya konfirmasi lebih lanjut secara full genome, kita menganalisis seluruh gen yang ada di virus HIV. Sebenarnya untuk konfirmasi full genome sudah kami lakukan, sudah kami publikasikan di jurnal Scientific Report. Dari hasil konfirmasinya, kita tahu karakteristik evolusi dari subtype B yang ada di Papua dan transmisinya seperti apa. Dan ternyata dari hasil analisis kita, subtype B yang ada di Papua itu kemungkinan ada 3 jalur. Jadi kemungkinan dari Afrika langsung masuk ke Indonesia, kemungkinan yang kedua dari Afrika itu mampir dulu ke Amerika, terus kemudian masuk ke Indonesia, kemungkinan yang ketiga setelah dari Amerika dia bersirkulasi dulu mampir di Thailand, di Cina, bersirkulasi di situ baru masuk ke Indonesia. Jadi dari hasil analisis kita untuk konfirmasi subtype B kok begitu banyak di Papua dan Sorong, itu ada 3 kemungkinan. Bisa jadi dari Afrika langsung ke Indonesia, bisa jadi dari Afrika ke Amerika baru masuk ke Indonesia, atau Amerika mampir dulu ke Cina dan Thailand baru masuk ke Indonesia. Itu ada 3 kemungkinan kemarin itu Pak John. Itu hasil analisisnya kita bandingkan juga dengan kemiripan kekerabatan dengan beberapa negara yang kita analisis. Itu Pak John. Ya, baik. Terima kasih Maria atas penjelasan. Yang di chat nanti saya baca lagi. Silakan Bu, masuk. Silakan buka mic-nya. Belum. Silakan. Maaf, Pak John, saya boleh bertanya? Ya, silakan Bu. Tadi nggak dengar suara Pak John. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah saya coba kumpulkan dulu. Ada 4 pertanyaan, Ibu. Terima kasih untuk paparannya hari ini. Nomor 1, apakah sudah di listing itu penyebab terjadinya acquired drug resistant? Jadi mulai kapan biasanya bisa munculnya drug resistant tersebut, dan faktor apa saja yang terkait ya, selain tadi misalnya ketidakpatuhan. Jadi sejak kapan sih saat ketidakpatuhan itu terjadi, minggu keberapa atau bulan keberapa mungkin begitu, dan atau jenis obat apa, atau ada juga hal lain misalnya kualitas gizi pasiennya atau apa gitu, apa perilaku seksnya masih aman atau sudah nggak aman gitu. Jadi itu mungkin yang saya mau tanya, apakah di riset ini sudah di listing itu? Yang kedua, apakah sudah ada penelitian bagaimana mendeteksi yang lebih murah daripada yang ada? Karena setahu saya untuk dengan molekuler test itu kan mahal ya biaya labnya. Kemarin saya ngobrol dengan Ibu Mirna dari BRIN yang di Papua, mantan di lab Litbangkes Papua, itu dia penelitiannya mahal banget tuh untuk pemeriksaan resistensi dengan molekuler. Apakah sudah ada penelitian untuk yang metode selain molekuler atau ada yang lebih murah? Itu nomor 2. Nomor 3, apakah ARV yang ada di program Indonesia ini sudah cukup tepat terkait pencegahan untuk HIV-DR? Karena jenis subtype kita kan tadi cukup beda ya, yang di Southeast Asia itu, sementara obat-obat itu setahu saya kebanyakan itu lebih kepada untuk yang subtype yang di US sama Eropa dan sebagainya itu, kalau tidak salah. Mungkin bisa dijelaskan. Dan keempat, akan ada obat baru yang 3 bulan sekali kalau nggak salah, itu lagi diteliti. Dan bagaimana prediksinya terkait resistensi ini
untuk Indonesia. Terima kasih Pak John dan Bu Siti ya. Baik, Silakan. baik Bu Lucy. Terima kasih. Ada 4 pertanyaan tadi. Iya Pak John, wah, pertanyaannya Silakan. menarik sekali Pak John. Semoga saya bisa menjawab pertanyaan dari Bu Lucy ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, itu faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya resistensi? Apakah di penelitian saya sudah mengelis semua faktor-faktor yang terjadi selain faktor ketidakpatuhan? Jadi pada penelitian kami memang fokus di penelitian untuk analisis genomnya untuk mengetahui subtipe dan resistensinya. Jadi faktor-faktor selain ketidakpatuhan itu memang tidak masuk karena informasi mungkin masuk di ini ya, keterbatasan penelitian kami. Jadi kami mendapatkan beberapa data yang memang minim sekali dari beberapa pasien. Jadi kami cuma mendapatkan data jenis ARV, kemudian kapan mulai mendapatkan ARV, apakah terjadi putus nyambung pada saat melakukan treatment, itu saja. Jadi kami hanya bisa menganalisis ada tidaknya resistensi dan resistensinya terhadap jenis ARV apa dan berapa prevalensinya. Untuk faktor-faktornya sendiri memang kami tidak menganalisis Ibu karena ya itu tadi keterbatasan dari data yang kami terima. Mungkin ini menjadi masukan kami untuk penelitian selanjutnya, mungkin bisa nanti karena ini merupakan penelitian surveillance berkelanjutan ya, kami harapkan kami tidak hanya meneliti melakukan analisis sampai hari ini saja, tapi kepinginnya berkelanjutan. Tapi ya itu tadi memang terkait dana juga. Mungkin bisa menjawab pertanyaan Ibu yang kedua itu terkait ada enggak alat deteksi yang lebih murah dibandingkan yang kita lakukan selama ini. Jadi pada penelitian ini memang penelitian biologi molekuler itu memang sangat mahal sekali. Dan sementara ini untuk deteksi resistensi ARV pada pasien HIV itu masih belum ada yang murah. Istilahnya ada yang rapid atau bagaimana, kami belum menemukan baik itu dari diagnostik dari luar itu belum ada. Karena kalau menurut kami susah sekali untuk HIV itu mendapatkan alat deteksi yang rapid, apalagi untuk resistensi, karena banyak sekali mutasi yang muncul dan cepat sekali virus HIV itu muncul. Jadi susah sekali untuk kita mengembangkan alat diagnostik untuk mengetahui bahwa pasien A resistensi di jenis ARV-A, karena satu jenis ARV satu mutasi saja, satu posisi mutasi saja pada virus HIV itu menyebabkan resistensi di banyak jenis ARV. Jadi kesulitan sekali. Kami berusaha juga, kepengen juga menghasilkan suatu alat diagnostik yang murah, yang cepat dan akurat. Tetapi karena keterbatasan tadi, virus HIV memang unik dan mudah sekali mutasi. Jadi muncul strain baru, mutasi satu bisa mengakibatkan banyak resisten ke berbagai jenis ARV. Jadi susah sekali kalau menurut kami, dan kami belum menemukan sampai sekarang di company-company yang mungkin kita bisa import. Jadi sampai sekarang untuk penentuan resistensi masih dengan menggunakan analisis biologi molekuler itu, Ibu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, saya boleh diulang, Bu? Pertanyaan yang ketiga tadi kelewat, Ibu Lucy. Yang ketiga ini soal ini ya, apakah obat ARV itu sudah resisten? Pak John putus-putus. Iya, Pak John putus-putus. Iya, ya Bu Lucy. Apakah ARV yang ada di program Indonesia sudah cukup tepat? Karena kan kita punya apa tadi itu kan rekomendan CRF 01AE yang paling banyak. Itu apakah obat
atau ARV yang ada ini sudah cukup tepat? Karena kan setahu saya itu kebanyakan itu lebih cenderung untuk yang di strain-nya di US, Eropa dan sebagainya gitu. Iya, Apa, dulu sih apa saya? ya. Ya, Jadi apakah ARV yang digunakan selama ini cukup tepat, apalagi strain yang di Indonesia ini banyak didominasi oleh CRF01AE. ya, Jadi ARV ini cukup tepat atau tidak, kita tetap mengikuti panduan yang ada di WHO. Pastinya klinisi mengikuti panduan yang ada di WHO. Untuk tepat tidaknya itu tergantung dari hasil laboratorium dan hasil dari gejala klinisnya. Apakah pasien itu setelah dikasih obat itu kualitas kesehatannya lebih baik atau belum. Tapi selama ini ODIF yang ada di Indonesia, kalau menurut kami kualitas kesehatannya lebih bagus dibandingkan yang dulu semenjak dilakukan terapi ARV ini. Tetapi sekarang sudah mulai muncul problem resistensi, entah itu akibat dari penggunaan ARV-nya itu sendiri maupun dia sudah tertular dari jenis virus yang sudah resisten terhadap ARV tertentu. Oleh karena itu, kalau menurut kami ARV-nya sih tidak masalah, cuman ada pendukung, mungkin pemeriksaan pendukung selama ini yang ada di Indonesia itu masih pemeriksaan untuk laboratoriumnya kan hanya CD4 sama viral load saja, Ibu. Tetapi dari CD4 sama viral load saja itu tidak bisa menunjukkan bahwa si pasien ini sudah resisten apa belum terhadap ARV tertentu. Yang paling tepat kalau menurut kami ya tetap ditambahkan satu pemeriksaan, yaitu pemeriksaan resistensi ARV ya sesuai yang mulai direkomendasikan oleh WHO untuk bisa diimplementasikan untuk menghentikan resistensi yang ada. Jadi itu sih kalau menurut saya ARV-nya tidak masalah. Yang penting ada pemeriksaan pendukung tadi yang lebih tepatnya ya pastinya pemeriksaan resistensi ARV karena pemeriksaan resistensi ARV ini bisa langsung menunjukkan bahwa si pasien resisten terhadap jenis ARV A, B, C, D sehingga klinisi dalam memberikan treatment atau obat itu tepat dan cukup efektif. Itu sih Bu. Lucy. ya. Oke, yang terakhir tadi pertanyaannya adalah kan akan ada obat baru tuh yang sedang diteliti yang akan rencananya dibuat konsumsinya hanya 3 bulan sekali. Ini bagaimana prediksinya terkait resistensi ARV yang sudah ada di Indonesia maupun secara global mungkin? Ya, obat baru yang mungkin akan diberikan ke para ODIF itu kemungkinan ya pastinya pemberian obat baru sudah melewati tahapan-tahapan riset entah itu dari WHO-nya sendiri atau dari pihak lembaga riset yang lain, Ibu. Pastinya sudah melewati tahapan riset itu. Pastinya memberikan manfaat yang lebih karena berdasarkan hasil analisis sendiri terkait dengan surveillance resistensi, baik yang kami lakukan dan kita bandingkan dengan beberapa laporan dari jurnal-jurnal yang lain atau bahkan dari WHO, memang terjadi resisten cukup besar di golongan non-nukleosid yaitu nevirapin dan evapiren. Jadi kemungkinan obat ini bisa membantu, tetapi yang namanya obat pastinya ada kadar kekebalannya, Bu. Jadi tetap harus adalah satu memang pemeriksaan yang tadi yaitu resistensi ARV ditambahkan itu kalau menurut kami. Itu dulu sih. Ya, baik Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Ya, kembali Pak John. Ya, makasih Bu jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi ya. Iya. Saya bacakan 3 pertanyaan itu. Ini dari Pak Bagas. Izin bertanya dengan sejauh ini apa saja langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah
Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Ibu Fitriani, metode HIV genotype typingnya menggunakan apa ya, Bu? Iya, Lalu yang ketiga dari Ibu Putudian, yang bertanya bagaimana kita mengetahui jika pasien telah mengalami resistensi dengan klasifikasi TDR. Apakah dimasukkan sebagai screening saat awal atau sebelum pasien memulai terapi? Terima kasih. Kira-kira itu 3 pertanyaan yang bisa direspon. ya, ya Pak John. Untuk pertanyaan dari Bapak Bagas, dengan terjadinya resistensi tersebut, sejauh mana langkah pemerintah? Jadi kalau kami mengamati strategi pemerintah dalam penanggulangan HIV, terutama terkait dengan pemberian treatment, itu memang kalau menurut kami ada yang kurang. Tidak tahu ini mungkin pemangku kebijakan yang bisa menjawab ini. Kalau dari kami sudah kami infokan hasil surveillance kami ini terkait dengan adanya munculnya resistensi di beberapa ARV dan angka prevalensinya juga sudah kami infokan, baik itu ke pihak rumah sakitnya maupun ke Dinkes sudah kami, dan kita sudah publikasikan juga. Dan kemarin dibantu Pak John juga ya, kami berusaha untuk menyusun suatu policy brief, dan kami sudah berdialog dengan pemangku kebijakan dari Kementerian Kesehatan. Jadi kami sudah menginfokan bahwa sudah terjadi resisten sekian persen dan resistensinya pada jenis ARV A, B, C, D, dan kami merekomendasikan untuk membantu atau bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan jika dirasa tidak ada laboratorium atau penelitian yang mampu untuk identifikasi ini. Jadi kami sudah menawarkan ke pihak Kemenkes melalui dialog policy brief kemarin, tetapi tidak tahu sampai mana ya Pak John ini ditanggapi atau tidak. Tetapi WHO juga sudah menggandeng kemarin kan terkait dengan surveillance, dan hasilnya kan juga cukup menarik. Ada beberapa temuan adanya resistensi. Harusnya sih ada tanggapan, ada respon dari pihak pemangku kebijakan untuk mengadakan surveillance berkelanjutan, atau ada tambahan untuk pemeriksaan resistensi sebelum seorang pasien itu memulai terapi atau melanjutkan suatu terapinya itu. Jadi saya kembalikan ke ini, kami sudah melaporkan, tapi pemerintah sejauh ini masih belum ini sih, tidak tahu gimana ya Pak John. Itu sih. Ya, yang kedua Mbak langsung. Yang kedua itu dari Bu Fitri, Ya. metode HIV genotyping. Jadi di sini kami menganalisis untuk analisis genotypingnya. Analisis genotypingnya di sini kita bisa menentukan subtipenya. Jadi pada penelitian ini kami menggunakan gen-gen yang ada di virus HIV seperti gen GAG, protease, reverse transcript, envelope. Di situ kita bisa menganalisis subtipenya. Tetapi untuk gen GAG sama envelope tidak bisa menganalisis untuk resistensi ARV-nya. Yang bisa digunakan untuk menganalisis resistensi ARV-nya yaitu pada gen protease dan reverse transkriptase, karena di gen tersebut itu merupakan jenis ARV yang digunakan, yaitu reverse transcript inhibitor dan protease inhibitor. Untuk tahapannya, untuk analisis genotypingnya sama mungkin dengan pemeriksaan seperti COVID, cuman kami menggunakan PCR konvensional. Jadi dari sampel spesimen darah, kemudian kita isolasi
DNA provirus bisa, atau menggunakan RNA langsung, kemudian kita proses, kita amplifikasi dengan menggunakan mesin PCR konvensional. Dari situ jika ditemukan ada positif terhadap virus HIV, maka kita lanjutkan untuk proses sequencing, di mana di proses sequencing nanti kita bisa mengetahui urutan basa atau urutan genomnya, sehingga kita bisa analisis. Untuk genotypingnya kita bisa menggunakan, untuk penentuan subtipenya kita bisa menggunakan analisis pohon filogenetik, bisa menggunakan software online seperti recombinant identification program, bisa tinggal memasukkan urutan sekuensnya, bisa muncul dia CRF01AE atau yang lainnya. Itu untuk subtipenya. Untuk penentuan ARV-nya mungkin dari hasil sequence itu tadi bisa kita analisis secara manual berdasarkan panduan yang ada di International AIDS Society. Dia sudah mengeluarkan panduan terkait posisi-posisi mutasi yang mengakibatkan resistensi terhadap jenis ARV tertentu. Itu manualnya. Tetapi sekarang banyak sekali software online yang gratis yang bisa menganalisis secara langsung. Jadi kita tinggal upload urutan sekuensnya, nanti keluar bahwa sekuens ini resisten di ARV ini, dan prevalensinya juga muncul sekian persen. Itu sih, Bu Fitri. Semoga bisa menjawab pertanyaan ini ya. Dan terakhir, tadi Maria terkait dengan pertanyaan Bu dan bagaimana kita mengetahui jika pasien telah mengalami resistensi dengan klasifikasi CDR. Ya, itulah pentingnya kalau menurut saya. Jadi karena resistensi itu bisa terjadi dari dua jalur, bisa melalui transmitted drug resistant, jadi dia sudah tertular dengan virus yang sudah resisten, dan juga bisa karena ARV. Karena kalau dia sudah tertular dari jenis virus, tetapi kalau di Indonesia kan belum bisa mengidentifikasi, misalkan seseorang sudah dinyatakan positif HIV, kemudian langsung melakukan treatment. Di Indonesia masih belum ada pemeriksaan, yang kecuali memang ada dari si pasien mandiri ingin memeriksakan resistensi ARV-nya, apakah virusnya ini, virus saya ini sudah resisten apa tidak. Itu mungkin sudah jadi kalau sudah ada hasil resistensinya sih lebih mudah, jadi dokter juga lebih mudah untuk menentukan obat yang tepat untuk si pasien itu, karena di situ sudah muncul bahwa virus A resisten misalkan di evapiren atau nevirapin atau lamivudin, sidofudin, jadi bisa langsung mengganti dengan obat yang hampir sama, yang tidak resisten itu tadi. Terus Pak John. Baik. Ada lagi nih Mbak Maria. Ini dari Santika ya, Bali Research School. Apakah personalized medicine berdasarkan data mining, keluhan klinis ODIF bisa menjadi kebijakan pemerintah pergantian obat atau metode perawatan lain di Indonesia? Itu berkenaan dengan kendala di lapangan bahwa keluhan ODIF tidak menjadi pertimbangan selain hasil viralot resistensi dan faktor ODIF berhenti perawatan. Terus pertanyaan juga dari Klinik Utama Globalindo, untuk studi ini kapan pemeriksaan resistensinya dilakukan dan di mana? Apakah sudah menyertakan integrasi? Untuk lab pemeriksaannya, apakah sudah mengikuti panel pemantapan mutu eksternal HIV DR yang disediakan oleh WHO? Ya, Dari
Ya. Ya, Pak John, mungkin saya akan jawab dulu pertanyaan dari klinik utama ya, Globalindo. Ya. Jadi kapan pemeriksaan resistensi ini dilakukan dan di mana? Jadi pemeriksaan resistensi ini dilakukan, kita harapkan dilakukan pada saat kita untuk pasien yang belum diterima pastinya harus melakukan pemeriksaan resistensi ARV. Untuk pasien yang sudah diterapi, bagaimana, kapan, apa dia harus 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali? Pastinya itu minimal 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali untuk mengetahui dia resisten atau tidak. Dan di mana kalau di Indonesia masih belum ada saya kurang tahu untuk lab-lab swasta seperti kayak Prodia atau Pramita itu sudah menyediakan apa tidak, tetapi di lembaga penyakit tropis kami ada pelayanan untuk pemeriksaan ARV itu. Kemudian apakah sudah menyertakan integris? Jadi memang di penelitian kami ini hanya fokus pada reverse transkriptase inhibitor, protease inhibitor. Integris sempat dulu kita masukkan juga untuk pemeriksaan integris inhibitor dan hasilnya itu masih minim sekali. Jadi belum ada muncul resisten akibat penggunaan integris inhibitor karena di Indonesia sendiri masih belum banyak menggunakan integris inhibitor sehingga tidak kami lanjutkan. Tetapi ini ada penelitian dari Bandung sepertinya bekerja sama dengan kita di situ. Di penelitian itu juga memasukkan selain reverse transcript inhibitor dan protease juga memasukkan integris inhibitor karena menurut beliau integris inhibitor ini sudah mulai masuk infonya di Indonesia sehingga mereka mulai mencari apakah terjadi resisten, takutnya terjadi transmitted drug resisten itu tadi akibat integris inhibitor itu. Kalau dulu penelitian kami di tahun 2014 integris inhibitor masih belum ada resisten. Jadi sama seperti protease sampai sekarang itu hanya mutasi minor saja. Mutasi mayor tidak muncul, hanya mutasi minor, mutasi yang dikarenakan oleh virusnya itu sendiri sehingga nggak berdampak ke resistensi suatu obat gitu. Kemudian untuk lab pemeriksaannya, apakah sudah mengikuti panel pemantapan mutu eksternal HIV/DR yang disediakan oleh WHO? Jadi kami memulai surveillance ini karena ada kerjasama dengan Kobe University terkait dengan penelitian epidemiologi molekuler, screening subtipe, kemudian kita lanjutkan juga dengan pemeriksaan resistensinya juga. Kalau dengan WHO, kapan hari kita memang disuruh cek checklist untuk laboratorium kita sudah mumpuni apa belum untuk pemeriksaan HIV/DR. Cuman karena terbatasnya SDM di lembaga penyakit tropis karena itu administrasi sekali, kami belum mengisi yang kemarin dikirim oleh Bu Kemi dari WHO itu belum kami sempat isi. Jadi kami memang belum terdaftar di lab di WHO sebagai lab untuk pemeriksa HIV/DR. Kalau menurut kami meskipun kami belum terlist di WHO sebagai lab yang sudah memenuhi untuk pemeriksaan HIV/DR, tapi kami melakukan pemeriksaan virus HIV di laboratorium yang sesuai dengan standar. Jadi kami lakukan untuk pemeriksaan HIV di laboratorium level 2. Jadi BSL 2 untuk untuk PCR-nya, untuk isolasi DNA-nya, tetapi untuk isolasi RNA dan ada kegiatan kultur terkait virus HIV kami lakukan di biosafety level 3. Jadi di BSL 3. Kalau menurut kami lab kami sudah terstandar karena lab kami yang ada di lembaga penyakit tropis itu merupakan hibah dari Jepang, sudah terstandar sekali. Cuman kami memang belum memasukkan ke data ke WHO. Kami sudah disodori, tapi yaitu kami belum sempat mengisi karena administrasi sekali, banyak sekali yang harus diisi. SDM-nya cuma 1 untuk di lab, jadi itu sih.
Kemudian untuk pertanyaan, sudah cukup ya Pak John dari Iya, iya, jawaban untuk klinik utama Global iya. Indo. Kemudian untuk pertanyaan dari Santika Bali Research School ini, apakah personalized medicine berdasarkan data mining keluhan klinis ODIF bisa menjadi kebijakan pemerintah pergantian obat? Waduh, kalau itu saya kurang paham ya. Saya kayaknya bukan porsi saya untuk menjawab di situ. Jadi mohon maaf. Jadi saya belum bisa menjawab untuk pertanyaan ini. Ini berkenaan Oke, dengan ya. Pak John. Ya itu. Baik, Maria, terima kasih. Ini komentar dari Pak Elte bahwa salah satunya penyebab resistensi juga adalah stok pelayanan dan ARV. ODIF diganti ke ARV jenis lain yang di mana efek samping tersebut tidak sebuah ODIF dan nyaman, sehingga ada yang memilih pengobatan. Ini bisa sering terjadi di lapangan ya, sangat. Oke, baik, Bapak Ibu, banyak terima kasih. Rasanya waktu kita ini sudah cukup. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Maria, juga kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Saya serahkan ke timnya untuk melakukan dokumentasi. Terima kasih. Bapak Ibu, silakan. Kaidar ya ada di sini ya. Bapak Ya, Bapak Ibu jika berkenan untuk membukakan kameranya, saya akan melakukan screenshot untuk materinya nanti, dan juga ada beberapa yang minta order. Kami akan coba mengirimkan lewat Google. Ya, 1, 2, 3. Oke. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di hari ini. Kita akhiri sampai di sini dan sampai ketemu di seri session di bulan berikutnya yang lebih menarik lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.